Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musa kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyatan man hamalna ma'ahu innahu kana 'abdan syakura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin al-fatihul lima wa qatihul lima sabab nasilil haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa min qadaril azim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatish salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bayyin dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish salatu fantasiru fil ardh wa bada'u bi fadlillahi wa quwwatihi katsiran la'allakum tuflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tartufikum amraini ma inna masaktum bima lam tajidu bihi abadan kitabullah wa sunnah nabiyyin. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat lautan rahmat Rabbunas yang mengatur manusia ilahin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, khalaqas samawati wal ardh, yang mengatur langit dan bumi, wastilafil laili wan nahar, yang menggilir perputaran siang dan malam Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bermuajalah, bertatap muka, bermujalasah, duduk bersama, tawadhu, merendahkan diri, tadarrur, menggunakan diri hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa salawat, teriring salam atas Rasul pilihan, pemuda idaman, imam mursalin, pemimpin utusan, khatamun nabiyyin, utusan yang terakhir. Tidak ada kenabian dan kerasulan setelah Muhammad Rasulullah SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya adalah yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama khatib selalu berwasiat khususnya pada diri khatib dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqan wa la ta'butunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali mati kecuali dari orang yang Islam, yang muslim. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah hijrah di Madinah, lalu Madinah ditimpa kekeringan atau kemarau panjang, atau bahasa kitanya paceklik. Banyak binatang-binatang yang mati, tanaman-tanaman yang mati, sumur-sumur yang mati, bahkan manusia juga banyak yang meninggal dunia karena paceklik, kekeringan di masa itu di Madinah. Dan sumur-sumur kering, hanya ada satu sumur yang masih hidup, yaitu sumur milik Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak memberikan airnya kepada orang-orang Muslim kecuali pembeli. Maka dari itu banyak penduduk Muslim yang kekeringan, kekurangan air. Berita ini sampai pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, hai sahabat semua,
Madinah telah terjadi kemarau panjang dan kekeringan yang sangat amat. Maka dari itu di Madinah cuma ada satu sumur, yaitu sumur milik Yahudi. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa bisa membeli sumur itu untuk kaum muslimin, maka hadiahnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau kita diiming-imingi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak seterperanjat sahabat per sahabat, tapi zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah terutama Utsman bin Affan langsung terperanjat, terketuk hatinya untuk membeli sumur milik Yahudi. Tapi tidak tahu jamaah sekalian, Yahudi sangat pintar. Utsman bin Affan datang ke Yahudi minta untuk sumur itu dibagikan kepada sumur itu dibagikan kepada penduduk muslim. Tapi orang Yahudi itu yang punya sumur satu-satunya di Madinah pada saat itu tidak memberinya. Lalu Utsman bin Affan pulang dengan tangan kosong, tidak berhasil membujuk Yahudi untuk memberikan airnya kepada kaum muslimin di Madinah saat itu. Lalu dalam renungan Utsman bin Affan nyari siasat bagaimana supaya penduduk Madinah terutama para muslimin mendapatkan sumur milik orang Yahudi itu. Lalu datang yang kedua kali Utsman bin Affan datangi Yahudi itu untuk menawarkan sumur itu dibeli separuh dengan harga 120 dirham. 120 dirham. Lalu orang Yahudi itu tertarik. Jadi separuh dari aliran sumur itu diberikan kepada kaum muslimin, yaitu kaum muslimin waktu itu dapat sehari, kaum muslimin sehari semalam kaum Yahudi. Jadi dibagi rata. Yahudi satu hari satu malam, kaum muslimin satu hari satu malam dengan harga 120 dirham. Kesepakatan bersama antara Yahudi dan Utsman bin Affan. Lalu dibayarlah 120 dirham itu kepada sahabat Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan menyampaikan kepada masyarakat muslim, ya saudara-saudaraku, setelah malam ini kamu penuhi gentong-gentongnya, karena besok pagi udah jatahnya kaum Yahudi. Maka dengan segera penduduk muslim di Madinah saat itu, kaum muslimin terutama, mengisi gentong-gentong mereka. Setelah gentong-gentong mereka penuh, jadi tidak ada lagi kaum muslimin yang beli kepada Yahudi. Maka setelah tidak ada kaum muslimin yang beli kepada Yahudi, otomatis penghasilan Yahudi tidak ada selama satu hari satu malam. Karena biasanya orang muslim beli kepada Yahudi, terus dibeli separuh pada Utsman bin Affan dengan dialihkan ke penduduk kaum muslimin pada saat itu di Madinah. Maka gentong-gentong kaum muslim dan muslimat penuh, tidak ada beli yang pada kaum Yahudi tersebut. Maka Yahudi berpikir, wah kalau begini caranya saya tidak dapat duit. Maka dari itu langsung tidak lama kemudian Yahudi menemui Utsman bin Affan untuk menjual keseluruhan sumur itu kepada Utsman bin Affan. Lalu terjadilah kesepakatan. Utsman bin Affan membeli sumur Yahudi itu, dialihkan kepada Madinah. Hingga saat ini kalau kita mungkin umrah akan melihat bahwa itu ada sumur Utsman bin Affan yang proses perjalanannya sangat panjang dengan metode cara Utsman merayu orang Yahudi hingga terjual, dan hingga saat ini disebut sumur Utsman bin Affan yang dialihkan ke seluruh Madinah. Dan bukan itu aja, hasil daripada
aliran sumur Utsman bin Affan ini bisa terbangunlah hotel Utsman bin Affan yang sampai sekarang bahkan separuh dari penghasilan hotel itu diwakafkan untuk kaum muslimin dan muslimat di Madinah. Maka sampai saat ini ada sumur Utsman bin Affan, ada hotel-hotel sumur atau hotel Utsman bin Affan yang hasilnya diinfakkan pada kaum muslimin dan muslimat hingga menular pada bangsa Indonesia ini. Banyak di saat kita ada yang membangun masjid, banyak yang menawarkan membuat sumur. Itu kira-kira beliau ini pasti tahu sejarahnya Utsman bin Affan, akan meniru sejarah daripada Utsman bin Affan bahwa sumur itu merupakan pokok daripada kehidupan dan apalagi di masjid untuk segala aktivitas masjid dengan pahalanya selalu mengalir. Jadi sampai saat ini bangsa Indonesia juga banyak kalau ada yang membangun masjid menawarkan sumur kepada DKM masjid dengan harapan air yang selalu mengalir mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sedikit cerita ini mudah-mudahan menjadikan inspirasi dan motivasi pada muslim pada bisa dan pada jamaah sekalian untuk selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 berfirman, "Manzalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sadi habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wa huwa wasi'un 'alim." Perumpamaan orang menginfakkan rezekinya di jalan Allah, umpama menanam sebiji benih dan satu biji benih ini akan tumbuh satu tangkai dan satu tangkai akan menghasilkan cabang yang 7 dan setiap cabang yang 7 akan menghasilkan 700. Maka dari itu Allah bisa mempergandakan apa yang Allah kehendaki sampai dengan 700 kali. Masya Allah. Maka di akhir tahun ini saya juga DKM Masjid bin Aziz mohon maaf apabila selama 1 tahun di tahun 2025 ini masih banyak kurang di sana sini baik secara pas ibadah kita yang masih kurang. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu wa sami'in astaghfirullah innallaha ghafurur rahim.